muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam. Mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Enggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun, itu Masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia, mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang, gak seperti lamunan Anda. Apa Ustaz?
dari akhwat. Iya, Masya jadi Allah. banyak kitab jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari, Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa, Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih, Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Ya, kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu alam bisawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Ya, yang jelas tidak ada wanita yang bujangan. Semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang lelaki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri dari dunia dan juga bidadari-bidadari. Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. النساء في الجنة قليل أكثرهم رجال أكثر من يدخلون من الأمم ما قال لا يدخلن الجنة حتى رائحة الجنة التي تشم من مسيرة 500 سنة والله ما يجدونه. لماذا؟ لأنها سافرة متبرجة، لأنها مخصرة في المجمعات، لأنها وضعت العطورات والزينة، لأنها حادثت الشباب، لأنها صورت نفسها وأرسلته في تلك البرامج الخبيثة. بل إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثداءها فقال جل جلاله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. أتدري ما معنى وكواعب أترابا؟ أي أثداء الحور. الله جل جلاله يصف نعم، حتى يعلمك ما في الجنة وأنه لا حياء في هذه الأمور، حتى يجعلك تتنافس وتتسابق. إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة. اسمع أثداء الحوريات كيف وكواعب أترابا، أي نواهد الحور كالرمان ليست متدلية إلى أسفل، زيادة في الحسن والجمال. فأين المحبون للنساء؟ أين المشتاقون للحور؟ كم هم الذين باعوا الحوريات لأجل فتاة سافرة فاجرة؟ قال الله جل وعلا حتى الجماع والمعاشرة ذكره الله حتى يشوقك، حتى يعلمك ما في الجنة. ليس فقط أكل وشرب ونعيم، بل هناك جماع ليس كجماع الدنيا، وهناك نساء ليسوا كنساء الدنيا. قال ربي جل جلاله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. قال أبو مجلس قلت لابن عباس ما شغلهم؟ الله يقول إن أصحاب الجنة في شغل، هل عندهم أشغال؟ عندهم ما انتهى النصب والتعب والعبادة؟ ما الذي شغلهم يا ابن عباس؟ قال شغلهم افتضاض الأبكار، شغلهم افتضاض الأبكار. هل في الجنة جماع ومعاشرة؟ نعم. عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، 100 عذراء. والأعجب والأغرب أنه كلما عاد إليها وجدها بكرا وزيادة زيادة في اللذة والأنس، يجدها بكر كما كانت، ليست كنساء الدنيا تفضل بكارة وتنتهي، بل كلما خرج وزار العزيز الحميد ثم عاد يجدها بكرا
أهل الجنة يعطون قوة 100 في المأكل والمشرب والمطعم والجماع، حتى في الجماع، لأن هناك من أهل الجنة من قد يزوج ب100 وربما بأكثر، وهو يعطى قوة 100، يعني يستطيع في غداة واحدة يجامع 100 امرأة أو 100 حورية من نساء الجنة.